Shalom semuanya. Kita bersyukur di mana kita boleh selesai merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus pernah berjanji pada saat dia naik ke surga, dia akan menurunkan roh dari atas. Roh yang memberikan keperkasaan, kekuatan, kemampuan, yaitu yang dinamakan Roh Kudus, akan hadir dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati, biar kami membuka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara percaya bahwa Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan saudara? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Saya percaya pada saat engkau bersama dengan Roh Kudus, hidupmu tidak akan sama lagi. Tuhan berkata, tanda-tanda ajaib akan terjadi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita. Dan kami percaya, dan satu hal percaya, bahwa pada waktu Roh Kudus hadir, maka akan menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Percaya akan dilakukan oleh Roh yang dari atas itu. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita bersama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja.
Mari sembah, oh. Percaya Roh yang dari atas telah hadir dalam hidup kita, dan biarlah tanda-tanda ajaib Tuhan lakukan. Mari kita sembah, oh. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah bekerja di antara kita. Ora bala segala bala bala bala, ora bala segala bala 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 bala. Oh Jesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Ora bala segala bala 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 bala, ora bala segala bala 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 bala. Mari saudara karuniakan bahasa roh. Mari berbahasa roh. Ora bala 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 bala. Kami percaya Roh Kudus hadir atas hidup kami pada saat kami Engkau turunkan roh yang dari atas. Hidup kami tidak akan sama lagi. Kami akan semakin lebih lagi, akan menyala-nyala dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Oh, ora bala 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 bala. Mari bersama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama katakan lebih lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang percaya Roh yang dari atas itu sedang bekerja di antara kita. Yang percaya Dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang percaya Dia telah datang atas hidup kita. Katakan haleluya. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ora bala segala bala bala. Engkau yang belum dikaruniakan bahasa roh dalam nama Tuhan Yesus, terima bahasa-bahasa yang baru. Terima ora baba baba baba. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Ora baba 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 baba. Kami percaya, kami disertai Tuhan. Kami percaya Roh yang dari atas menyertai kami. Kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai kami. Kami percaya ora bala segala
Roh yang memberikan penghiburan, kekuatan, keperkasaan, orang kesembuhan, orang bala segala bala kemampuan itu turun atas hidup kami. Orang bala segala bala 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 bala. Orang bala 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 bala. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Saudara, Roh Kudus akan hadir dalam hidup saudara pada saat engkau mengundang Dia hadir dalam hidupmu. Malam hari ini yang rindu engkau akan dilawat oleh Roh Kudus. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yang rindu engkau akan mendapatkan bahasa-bahasa yang baru. Undang roh yang dari atas itu, roh penghiburan, roh yang memberikan kekuatan, keperkasaan akan hadir dalam hidupmu. Dan kita tidak akan sama lagi. Begitu Petrus penuh dengan Roh Kudus, sekali berkhotbah memenangkan 3.000 orang, bahkan memberi 3.000 orang ini memberi dirinya untuk baptis. Juga hal yang sama akan menyertai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari pegang diri saudara masing-masing, katakan Kudus, Ruhi hamba-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yang mau mengundang Tuhan hadir, katakan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yang mau mengundang Tuhan hadir dalam hidupmu, katakan,
melawat kami ya Tuhan. Dengan bahasa-bahasa yang baru, penuhi hidup kami Tuhan. Engkau yang menghiburkan mereka yang sedang bersedih. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Roh penghibur, roh penolong itu hadir dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir. Mari sembah, lepaskan, bebaskan roh untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami percaya hadirat-Mu memenuhi hidup kami, Roh-Mu memenuhi hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau yang mengajar kami untuk berdoa dengan cara roh kami. Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin yang kena kutuk. Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami, supaya kami tidak sendiri. Bukankah Kau Tuhan yang berjanji mengirim roh penghibur, roh menolong yang menyertai kami. Roh Kudus, kiranya Kau melawat kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, jauhkan dari hal-hal yang jahat, gempa bumi, perampokan, kelaparan, kemiskinan, penjarahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, biar kami bersyafaat. Berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai bangsa kami sampai di mana akan terjadi pemilihan presiden yang baru. Kami percaya Kau jauhkan bangsa kami dari kerusuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami dimanapun berada. Kau memberkati Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati, memakai gembala pembina kami Pendeta Niko Nyotor Harjo. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan. Kami percaya ini adalah Pentakosta yang ketiga. Dan kami percaya Roh-Mu akan dicurahkan secara luar biasa terjadi atas gereja kami, atas hidup kami. Kami percaya, juga Kau memberkati Tuhan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di YouTube. Kau memberkati anak-anak Tuhan yang ada di grup JMM. Kau memberkati jemaat yang Tuhan percayakan kepada GPI Surabaya. Kami percaya diberkati mereka di perjalanan, diberkati keluar masuk mereka, diberkati mereka di pembaringan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, malapetaka, kecelakaan, kebangkrutan. Dan Kau yang akan memenuhi lubuk-lubuk kami yang kosong. Kami percaya Tuhan, pada saat kami bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tanda-tanda ajaib dan heran Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Juga Tuhan Kau memberkati staf kegembala yang ada di GBI Surabaya, wakil gembala, koordinator, seluruh pelayan Tuhan. Kau memberkati kami semuanya, agar kami terus setia untuk terus mengiring Tuhan. Ora persoalan bermasalah boleh terjadi, tapi kami terus memegang janji Tuhan. Sebab kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu memegang kami. Dan kami percaya, dengan Roh-Mu Tuhan yang akan hadir. Hari ini bebaskan Roh-Mu, saudara sembah Tuhan. Oh Jesus.
percaya Tuhan menjawab doa kami. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Mari katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu yang rindu. Katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, benar Tuhan, ini hamba-Mu. Roh, penuhi kami ya Tuhan. Ora bara segala bala bala bala. Penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Yang percaya telah benih Roh Kudus katakan, penuhi hamba-Mu. Ora segala bala bala bala. Penuhi kami, penuhi kami, ini kami hamba-Mu. Ora bala segala bala bala, ora bala segala bala 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 bala. Mari masing-masing dengan Tuhan, mari minum air kehidupan itu, air daripada sungai Tuhan. Ora bala segala bala bala bala. Oh Jesus, kami percaya Kau hadir atas rumah kami. Kami percaya Kau hadir atas hidup kami. Kau hadir atas perusahaan kami. Kau hadir atas tiap usaha kami. Oh Jesus, jamah kami para anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, pulihkan hati kami yang terluka. Kau yang memberikan kekuatan baru pada orang-orang yang tidak berdaya. Ora bara segala bala 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 bala. Penuhi, oh jamah-jamah. Ora bala bala bala. Era bara segala bala 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 bala. Era bala segala bala 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 bala. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami sedang menyembah Allah yang hidup. Kami sedang menyembah Allah yang kudus. Kami sedang menyembah Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
hadirat-Mu. Katakan bersama-sama, ku sembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa kan. Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Kau dipenuhi roh yang dari atas, katakan haleluya. Haleluya. Ora para sekala bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu dan pengurapan-Mu yang menjamah kami pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang hadir dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah merasa sendiri lagi sebab Tuhan menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa setiap dari kami berhak untuk menerima setiap janji Allah bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak BDP Hari Premiarto. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu dan firman Tuhan yang disampaikan pulih menjadi rema kekuatan turunan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sekalian kita berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saya persilakan waktu dan tempat. Ya shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ayo katakan kiri kanan, kamu punya kuasa. Boleh katakan kiri kanan, kamu punya kuasa. Ya Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan pujian yang cukup lama. Pujian sangat memberkati saya. Kurang lebihnya seperti ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Saya yakin dan percaya Sang Pencipta mengalami janji Tuhan. Dan ada pencipta lain menciptakan lagu yang kurang lebih berkisar berkaitan dengan janji. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Ada seorang jemaat mengkomplain saya, katakan, Pak Hari, kadang matahari itu terbitnya kadang enggak on time, kadang jam 7:30. Iya kalau ada mendung, tetapi kalau normal matahari terbit tepat pada waktunya. Artinya kedua pencipta ini yakin dan percaya kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Yang percaya boleh katakan amin. Ada lagu dunia mengatakan, Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari, Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri. Itu lagu dunia. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Buka Wahyu 3 ayat 11 ya. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Boleh sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Terus pertanyaannya, apa yang perlu kita pegang?
Jawabannya adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Poin yang pertama, janji Tuhan adalah damai sejahtera. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diawali dengan kata damai sejahtera. Bukankah dua hal ini yang diinginkan oleh setiap manusia? Damai dan sejahtera. 4 kondisi manusia. Yang pertama, damai tidak sejahtera. Hidupnya damai, ayem, tapi tidak sejahtera. Yang dimakan susah, alias kere, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi hidupnya damai. Mau enggak Bapak Ibu? Kalau saya enggak mau. Kondisi yang kedua, sejahtera, tapi tidak damai. Artinya, hidupnya ayem. Tapi yang dimakan susah, enggak ada yang dimakan. Makan sehari cuma 2 kali. Saya kadang ajak istri saya makan sepiring berdua. Kalau dulu masih pacaran mau, tapi kalau sekarang enggak mau. Kenapa? Enggak kenyang. Ya, artinya gini, ada kondisi manusia dia sejahtera tapi tidak damai. Ya, sejahtera. Hartanya enggak habis 7 turunan, katakanlah itu. Sejahtera tetapi tidak damai. Tiap hari ribut. Suami ribut dengan istri ribut dengan suami, anak dengan orang tua, kakak dengan adik dan sebagainya dan sebagainya. Ribut melulu. Tidak damai, tapi sejahtera. Dan yang paling parah ini visi iblis. Yang ketiga, kondisi manusia tidak damai, tidak sejahtera. Ya, tidak damai, tidak sejahtera. Ini visi iblis. Seperti Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini yang ketiga, tidak damai, tidak sejahtera. Ini visinya iblis. Tapi puji Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan, aku datang supaya kamu apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera. 2 kondisi yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan kita bersyukur, kita seringkali memperkatakan dalam Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Terus cukup enggak? Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan yang daripadaku. Tuhan kita itu keren. Kenapa? Dengan panjang umur. Kita mau toh hidup kita panjang umur, tapi enggak cukup panjang umur, tapi kita sejahtera. Dengan panjang umur apa? Akan kukenyangkan. Kukenyangkan artinya apa? Diberkati. Kesehatannya diberkati kesehatannya, diberkati usahanya, diberkati segala-galanya. Janji Tuhan itu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Cukup, enggak cukup. Dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan yang daripadaku. Bukankah itu yang dicari manusia Bapak Ibu? Damai, sejahtera, mati, masuk surga. Itu yang dicari manusia. Tapi Tuhan ingatkan kita melalui Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka akan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu kita fokus dulu aja ke dalam yang berkaitan dengan hadirat Tuhan, yang berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kita Bapak Ibu. Itu janji Tuhan yang pertama, memberikan damai, sejahtera, bonusnya apa? Selamat. Dan yang kedua, ya tanggal 18 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kalau kedatangan yang pertama dia genapi, saya yakin dan percaya kedatangan yang kedua pasti Tuhan genapi. Kalau kenaikan yang pertama dia genapi, saya yakin kenaikan yang kedua, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, dia akan mengangkat setiap orang yang percaya. Artinya kenaikan yang kedua, pasti Tuhan genapi. Poin yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus. Enggak cukup hanya kita damai, sejahtera, dan selamat. Tapi dalam kehidupan dalam dunia ini enggak bisa dipungkiri kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Dan kita bersyukur dalam buah-buah roh diantaranya apa? Kasih, damai, sejahtera, sukacita dan sebagainya. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 6. Poin yang kedua, janji Tuhan apa? Memberikan Roh Kudus. Saat Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan kita Roh Kudus.
Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Stop sampai di sana dulu. Ayat ini memang diklaim oleh kampung sebelah, katakanlah seperti ini. Ini nubuatan kepada nabinya, tidak Bapak Ibu. Kalau saya boleh saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat ini enggak titik koma, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Semua nabi mati. Bapak Gembala seringkali ketika Bapak Gembala ke tanah Israel, dikubur Yesus dikatakan ia tidak ada di sini. Kenapa? Dia sudah bangkit, dia naik ke surga dan dia akan datang kali yang kedua. Jadi Bapak Ibu kalau ini diklaim ayat sebagai ayat nubuatan untuk nabi mereka, tidak bisa. Kenapa? Dikatakan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Satu pribadi yang tidak pernah mati, hanya mati satu kali dan hidup sampai selama-lamanya. Sebagai hakim yang adil, hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan janjikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berapa banyak Bapak Ibu yakin dan percaya punya Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan yang punya Roh Kudus? Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita punya kuasa. Jadi hati-hati dengan kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Kuasa menghibur. Dan mulut kita punya kuasa. Artinya kita harus hati-hati dengan mulut kita. Jangan di gereja kita menyanyikan pujian, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi keluar dari gereja, kebun binatang kita petani, kebun binatang kita sebut satu persatu. Loh, baru beberapa menit keluar dari gedung gereja. Hati-hati, karena kita punya kuasa. Dan poin yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga adalah, sebenarnya banyak sih janji Tuhan buat kita. Tetapi malam hari ini saya mengingatkan ada 3 janji Tuhan. Yang ketiga yang akan segera Tuhan genapi. Janji Tuhan yang ketiga, dia akan datang kembali dan memberikan hidup yang kekal. Bukankah itu yang kita nantikan Bapak Ibu? Ayo kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Kita akan sama-sama perkatakan ayat ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ayat ini diceritakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan beberapa orang yang hadir tempat itu. Kalau Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh murid-muridnya, saya yakin dan percaya. Ketika Yesus datang kedua kalinya, yang menyaksikan adalah murid-muridnya, juga orang-orang di seluruh dunia akan melihat Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Untuk apa sih? Untuk memberikan hidup yang kekal. Cukup enggak? Enggak Bapak Ibu. Dan juga mahkota kehidupan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mereka sepertinya tidak percaya Yesus yang menemani mereka selama 3,5 tahun harus naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Percaya atau tidak Bapak Ibu, Yesus pasti datang kali yang kedua. Untuk apa? Memberikan hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ayat ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya apa? Orang yang tidak percaya pasti binasa. Ini ayat ini mendefinisikan seperti ini. Tetapi orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Cukup hanya hidup yang kekal? Tidak, kita akan menerima mahkota kehidupan. Memerintah bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, tetapi janji-janji Tuhan tuh
Ya, ada beberapa orang mengalami janji Tuhan, ada beberapa orang pun tidak mengalami janji Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak adil Bapak Ibu? Enggak, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang sama ketika pencipta lagu Janjimu Seperti Fajar mengalami janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Artinya pencipta ini mengakui dan mengalami mujizat Tuhan. Demikian juga pencipta lagu yang lainnya mengalami janji Tuhan. Loh, pertanyaannya kok ada orang yang enggak mengalami janji Tuhan? Ya Bapak Ibu, bukan sombong, enggak lah. Bagi setiap anak Tuhan, mujizat itu hal biasa. Iya, mengalami mujizat itu hal yang luar biasa. Karena the big miracle itu adalah salvation. Mujizat yang terbesar adalah kita masuk surga. Kalau surga aja Tuhan beri, masa sih kehidupan kita sehari-hari enggak Tuhan kasih Bapak Ibu? Masa sih jodoh enggak Tuhan kasih bagi yang jomblo? Ya, pasti Tuhan kasih Bapak Ibu. Surga Tuhan kasih. Saya yakin dan percaya, segala pergumulan kita sehari-hari pasti Tuhan berikan pertolongan. Cuma masalahnya Bapak Ibu, ada yang diberkati, ada yang tidak. Ada yang mengalami janji Tuhan, ada yang tidak mengalami. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Ayo, jangan sampai ketika janji yang sudah saya sebutkan tadi itu, jangan sampai kita enggak mengalaminya. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kita seringkali membaca ayat ini ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, artinya tangan Tuhan itu cukup memberikan pertolongan buat kita. Tangan Tuhan itu terlalu cukup memberikan mujizatnya buat kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam, alias pendengaran Tuhan itu tajam sekali Bapak Ibu untuk mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa tidak hanya membunuh Bapak Ibu. Membunuh iya dosa. Menipu juga dosa. Tetapi ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menghina orang lain, itu dosa. Definisi dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah dosa. Ya, segala sesuatu yang kita perbuat yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Ketika kita menghina orang yang status sosialnya di bawah kita, sama dengan kita menghina penciptanya. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa menghina penciptanya, barang siapa menghina sesamanya, menghina penciptanya. Artinya ketika kami menghina orang yang status sosialnya di bawah kita, kita sama dengan menghina Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bermain-main dengan dosa. Inilah menjadi penghalang buat kita menerima janji-janji Tuhan. Kita membuli orang lain. Ketika kita membuli orang lain, itu dosa. Seringkali kita membaca ayat yang berkata, jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Saya bertanya kepada beberapa jemaat Tuhan, siapa sih yang dimaksud orang yang diurapi Tuhan? Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bukankah setiap bulan Bapak Gembala pergi doa pengerja untuk mendapatkan pengurapan dari Bapak Gembala pembina kita, Bapak Insinyur Niko. Dan ketika pulang ke Kota Malang, diimpartasikan kepada jemaat dan pengerja. Doa pengurapan diolesi minyak. Artinya apa? Setiap kita punya pengurapan. Ya, setiap kita punya pengurapan. Artinya kita tidak boleh menghina siapapun. Karena yang kita hina juga punya urapan. Pemimpin punya urapan, iya. Bapak Gembala pembina kita punya pengurapan, iya. Bapak Gembala kita punya pengurapan, kita pun juga punya pengurapan. Artinya setiap orang punya pengurapan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya kita hati-hati, jangan sampai mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saya enggak perpanjang renungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, damai sejahtera. Kita menerima kuasa,
karena Roh Kudus turun dalam kehidupan kita dan kita menerima janji Tuhan yang terutama, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga dan mendapatkan mahkota kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan sampaikan oleh hambanya. Saudara percaya akan menerima setiap janji Allah, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Yang punya boleh lambaikan tangan. Ayo musik, silakan. Katakan roh Allah yang hidup pada kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yang percaya Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, katakan haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Roh Allah yang memenuhi kita. Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa.
saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.